Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang asal-usul keris setan kober. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada episode sebelumnya saya jelaskan bahwa Panji Sumirang datang dari arah timur. Kemudian tiba-tiba ada kereta dan rombongannya dari arah selatan kemudian berbelok ke barat. Rombongan itu dipimpin oleh Lurah Bangu Putih. Berarti yang ada di dalam kereta itu adalah Putri Pembayun, yaitu putrinya Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, yang kemungkinan dia akan menuju ke Pajang. Pemirsa dimanapun Anda berada, Panji Sumirang hanya bisa melihat dan kemudian dia terkenang bahwa 3 tahun yang lalu dia pernah di Songgoriti kemudian menyaksikan kehancuran dan terbakarnya pesanggerahan Songgoriti. Kemudian dia ditugaskan oleh Putri Pembayun untuk mengejar para gerombolan Bajul Kambangan itu. Tetapi dia terluka dan akhirnya dengan tidak sadarkan diri dibawa oleh orang yang berkerudung putih. Kemudian tiba-tiba sudah ada di Gunung Pucangan. Kenangan itu akhirnya Panji Sumirang melihat kelebat dari orang yang berkerudung putih itu menuju arah ke selatan. Oleh sebab itu, Eyang Golomane mengarahkan Panji Sumirang untuk mengikuti jalannya, yaitu ke selatan. Akhirnya Panji Sumirang kemudian melaju menuju ke selatan. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah situasi dan keadaan di Pajang? Ternyata benar bahwa Putri Pembayun dipanggil oleh Sultan Hadiwijoyo untuk menghadap. Kemudian di saat itu juga Nayoko Projotomo sudah berkumpul, antara lain Patih Monconegoro, Temenggung Digdoyo, Wuragil Digdoyo, Temenggung Wilomarto. Kemudian ada Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi, Ki Juru Mertani, kemudian Adipati Madiun, yaitu Timbur Ronggo Jumeno, dan Adipati Jepara yang diwakili oleh Ratu Kalinyamat. Semuanya sudah berkumpul. Kemudian Sultan Hadiwijoyo memimpin pertemuan itu, kemudian memberikan pertanyaan kepada putrinya. Bahengger, putriku Pembayun, bagaimanakah menurut kamu pesanggerahan yang baru yang sudah dibangun oleh Ayahanda? Bagaimana menurut pendapatmu? Oleh sebab itu, Putri Pembayun kemudian menyampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih Ayahanda, sudah dibuatkan puri yang baru, dan puri itu lebih besar dan lebih bagus dari sebelumnya. Kemudian yang perlu Ananda tanyakan kepada Ayahanda Kanjeng Sultan,
Mengapa purinya sekarang digeser agak ke barat? Apakah ada yang menyebabkan sehingga tidak ditetapkan pembangunan itu pada puri yang lama? Oh, begitu anakku. Begini, di dalam kebiasaan leluhur kita, apabila suatu tempat kemudian sudah diserang oleh musuh, itu dinyatakan bahwa tempat itu sudah boleh dikatakan apes. Oleh sebab itu, tidak boleh menempati tempat yang apes. Oleh sebab itu, harus digeser. Walaupun tidak dipindah jauh, tetapi harus digeser. Tidak boleh menempati persis di tempat yang mana pernah diacak-acak oleh musuh. Oleh sebab itu, purimu sekarang agak digeser ke barat, dan itu pun tidak mengurangi keindahan dari puri yang kamu tempati sekarang. Begitu, Ger, keterangan tidak ada apa-apa, cuma untuk menghindari balak saja. Oleh sebab itu, Putri Pembayun mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian sekarang, Kanjeng Sultan Hadiwijoyo mengalihkan pertanyaan kepada Ki Ageng Pemanahan. Wahai Senopati, Ki Ageng Pemanahan, saudaraku, bagaimana kabarnya tentang keris Setan Kober? Apakah sudah ada beritanya atau sudah bisa ditemukan? Ampun, Gusti Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Sementara ini masih belum bisa dikuasai keris Setan Kober. Sudah 3 tahun. Sudah saya sebarkan di berbagai tempat orang-orang yang saya serai untuk menginformasikan keberadaan dari keris Setan Kober. Tetapi mereka memberikan laporan yang tidak sama. Ada yang memberikan laporan bahwa keris Setan Kober itu masih dikuasai, yaitu Singoranu, seorang begal di belahan selatan, yaitu di Gunung Sumbing. Tetapi ada yang mengatakan bahwa pusaka itu sudah hilang karena dicuri oleh muridnya yang namanya Singolanda. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa pusaka yang dicuri oleh Singolanda itu sudah diambil oleh seorang wanita tua yang bernama Nyai Ageng Wonoboyo dari Karangsetro. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa keris pusaka itu sudah di tangan Branda Lokojoyo. Jadi keadaan, keterangan, informasi tentang keberadaan keris pusaka Setan Kober ini masih simpang siur, Gusti. Oleh sebab itu, saya mohon ampunan karena sudah 3 tahun masih belum bisa ditemukan keris itu. Baiklah, Senopati, tidak masalah, informasi itu penting. Kemudian simpang siurnya informasi itu juga wajar. Oleh sebab itu terus diteliti, terus dicari, dan terus digali informasinya yang benar. Terima kasih, Gusti. Kemudian Adipati Madiun tiba-tiba mengajukan sebuah usulan. Mohon maaf, Kakanda Sultan Hadiwijoyo,
saya mendapatkan sebuah informasi penting tentang keberadaan pusaka keris setan kober. Ada seseorang berandal yang sering membegal orang di mana-mana, termasuk pendatang baru. Dan orang ini dari mana? Namanya adalah Panembahan Wadas Lintang. Ini juga dikabarkan menguasai pusaka keris setan kober. Oleh sebab itu, apabila ini belum ada yang memberikan laporan, maka mungkin ini bisa sebagai informasi kepada Ki Ageng Pemanahan agar mewaspadai seseorang yang namanya Panembahan Wadas Lintang. Baiklah, kalau begitu semuanya harus bekerja dan harus dicari informasi dan digali kebenarannya di mana sekarang keberadaan dari pusaka keris Kiai Setan Kober, karena harus segera dilakukan penangkapan orang-orang yang memiliki pusaka ini, karena pusaka ini sangat berbahaya, apalagi dipegang oleh orang-orang yang jahat. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pertemuan di Pajang ini berakhir, dan kita sekarang mengikuti jejak langkah dari Panji Sumirang. Panji Sumirang yang berjalan mengikuti kelebatan orang yang berkerudung putih itu menuju ke selatan. Setelah itu, setelah jauh ke selatan, tiba-tiba orang yang berkerudung putih itu berbelok ke kanan, yaitu mengarah menuju ke Begelan. Kemudian dilaluinya dengan begitu cepat oleh Samirono, yaitu kuda kesayangan dari Panji Sumirang. Setelah melewati sebuah dukuh di mana di sana sawah terhampar hijau, kemudian kali-kali dengan airnya yang begitu jernih yang berasal dari Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, maka Panji Sumirang terus melewati tempat itu, dataran rendah yang begitu luas dan begitu subur. Akhirnya setelah melewati tempat itu, tiba-tiba di tepi jalan ada beberapa orang yang tampaknya dia adalah orang-orang yang menangkap burung elang. Oleh sebab itu, Panji Sumirang kemudian turun dari kudanya dan kemudian dituntunnya kudanya, kemudian bertanya kepada salah seorang orang yang ada di situ, apakah benar Kisana ini adalah Dukuh Rahtawi? Betapa kagetnya Panji Sumirang. Mengapa orang-orang ini tidak menjawab, justru malah lari terbirit-birit? Dalam hati Panji Sumirang bertanya-tanya, ada apa? Apakah saya menakutkan? Tetapi Panji Sumirang tetap tenang dan membiarkan orang-orang itu berlari. Tetapi dari kejauhan, di sana ada pendopo, ada gapuro, di mana orang-orang itu keluar dari kampung itu melewati gapuro yang terpampang terlihat dari jarak yang agak jauh. Kemudian Panji Sumirang naik kuda, kemudian menuju ke tempat orang-orang itu. Kemudian dilihatnya orang-orang berbaris rapi, kemudian sambil membawa makanan, dan ada yang disungginya, ada yang digendongnya. Wanita-wanitanya pakai kemben sambil membawa, menenteng dan menggendong, mengindit makanan. Kemudian yang laki-laki, mereka pakai belangkon, ada yang memakai udeng, dan juga ada yang memakai ikat kepala biasa, tetapi mereka semuanya memakai baju surga. Kemudian mereka dengan rapinya dan dengan tenangnya
tertib berjalan menuju ke sebuah tempat. Akhirnya Panji Sumirang mengikuti orang itu dari belakang. Ternyata orang-orang ini menuju ke suatu tempat, yaitu sebuah lapangan yang cukup luas. Di mana lapangan itu di bagian tepinya sudah dihiasi berbagai macam anyaman janur yang indah. Kemudian pernak-pernik yang berwarna merah, kuning, dan warna-warna yang menyolok sudah ada di sekitar lapangan itu. Kemudian diamatinya, orang-orang itu kemudian meletakkan makanan itu pada suatu tempat. Kemudian mereka duduk rapi, kemudian mengepung makanan itu. Kemudian ada seseorang yang cukup tua, tetapi masih tampak kelihatan kalau dia adalah orang yang tampan. Kemudian orang ini memimpin doa, kemudian memimpin puja mantra. Setelah selesai puja mantra, kemudian ada air yang ada di dalam baskom, kemudian dipercikkan pada seikat padi yang sudah disiapkan. Oh, rupa-rupanya upacara ini kemungkinan saja adalah upacara syukuran, yaitu karena akan diadakan yaitu panen raya, yaitu panen padi para penduduk yang diberi dan diberkahi oleh Yang Maha Kuasa, panen yang begitu baik pada tahun ini. Kemungkinan itu. Kemudian mereka setelah selesai melakukan ritual doa, kemudian mereka makan bersama. Di saat itulah Panji Sumirang kemudian bertanya kepada seseorang, "Wahai Kisana, benarkah dukuh ini namanya Rahtau?" Orang ini kemudian agak waspada terhadap Panji Sumirang. Kemudian mengamati mulai dari atas sampai ke bawah, tapi tidak menjawab. Kemudian balik bertanya, "Kisana ini siapa? Dan Kisana ini tujuannya apa? Dan mau kemana?" Akhirnya Panji Sumirang memberikan penjelasan bahwa dirinya adalah seorang pengelana, kemudian mampir dari setiap dukuh. Kemudian dia juga ingin mencari dukuh yang namanya Rahtau. Orang itu kemudian mengatakan, "Benar, yang kamu kunjungi ini adalah dukuh Rahtau. Kisana, ayo makan dulu, nanti dilanjutkan lagi pembicaraannya." Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba ada orang yang menyuguhi atau datang ke Panji Sumirang, kemudian menyodorkan sepincuk makanan lengkap dengan lauk pauknya. Kemudian orang ini mengatakan, "Wahai Kisana, kalau kamu ingin mengunjungi Empu Rahtau, maka katanya pesan dari Ki Lurah Sentani, kamu harus mandi terlebih dahulu." Alangkah terkejutnya Panji Sumirang mendapatkan kabar dan teguran itu. Kemudian Panji Sumirang bertanya, "Apakah yang membaca doa tadi itu adalah Lurah Sentani?" "Benar, itu adalah lurah di dukuh Rahtau." Kemudian orang ini kembali lagi. Panji Sumirang kemudian makan bersama-sama. Tidak lama kemudian datang lagi orang yang memberikan makanan tadi, tetapi kali ini membawa minuman. Secangkir minuman kemudian disodorkan
kepada Panji Sumirang sambil mengatakan, "Wahai Kisana, pesan dari Ki Lurah Sentani, jika kamu nanti setelah mandi, maka kamu disuruh menunggu di tempat ini dan nanti Lurah Sentani akan menjemputmu." Dan Lurah Sentani berpesan, jangan pernah pergi dari tempat ini sebelum dijemput sendiri oleh Ki Lurah Sentani. Terima kasih, terima kasih. Di dalam hati Panji Sumirang semakin tambah heran bahwa dia, Lurah Sentani ini, mengetahui sebelum saya melakukan sesuatu. Oleh sebab itu, Panji Sumirang sadar bahwa dirinya berhadapan dengan orang-orang yang memiliki tingkat ilmu yang tinggi. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian satu demi satu orang-orang ini pergi setelah menyelesaikan makan bersamanya. Dan sudah tidak terlihat Ki Lurah Sentani lagi. Mereka semuanya akhirnya bubar, dan Panji Sumirang karena ada pesan kalau ingin menemui Empu Rahtawu harus mandi terlebih dahulu, maka dia mandi. Setelah mandi, kemudian ditambatkan Samirono kudanya, mandi, dan kemudian menunggu di tempat semula, yaitu tempat di mana orang-orang makan bersama tadi, sambil menunggu pesan bahwa akan dijemput sendiri oleh Ki Lurah Sentani. Tetapi keadaan semakin gelap karena sudah malam. Tetapi Ki Lurah Sentani masih belum juga datang. Tapi Panji Sumirang tetap bersabar menunggu di tempat itu. Di saat-saat Panji Sumirang menunggu ke arah di mana orang-orang itu perginya, tiba-tiba di belakang sudah menyapa seseorang. "Wahai Kisana, tambatkan saja kudamu di sini. Kudamu tidak akan hilang. Kemudian ikuti saya." Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Panji Sumirang mengikuti Lurah Sentani, dan tidak lama kemudian obor itu banyak yang datang, yaitu anak buah dari Ki Lurah Sentani. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Dibawa kemanakah Panji Sumirang oleh Ki Lurah Sentani? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita saya ini. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.